Oke. Sudah kelihatan semua Ibu-ibu? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kita di dalam hidup ini seringkali mendapatkan kritikan gitu ya. Atau seringkali kita juga yang mengkritik orang. Biasanya mana yang kita lebih suka? Dipuji orang atau dikritik? Dipuji lah. Dipuji loh ya. Ya, orang lebih banyak senang tentu dipuji daripada dikritik. Kenapa? Ketika kita dipuji, wah rasanya happy, seakan-akan kita melambung tinggi gitu ya, rasanya mendapatkan satu kehormatan, bisa dipuji. Tapi ketika kita dikritik, seolah-olah kita merasa dihina, diejek, merasa lebih rendah gitu kan. Ketika kita pernah mengalami kritikan ini, kira-kira perasaan apa yang ibu-ibu alami ketika kita dikritik? Semua pernah mengalami kan ya? Sedih, marah. Kadang sedih, kadang marah. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Ada lagi yang lain? Kadang ingin membantah, Bu. Ngeyel gitu. Ya. Keras kepala ya. Betul. Ya, sedih, marah, kecewa, pengen bales, rasa tertekan, nggak bisa tidur, mikirin kritikan itu gitu kan ya. Stres, nah, seringkali perasaan-perasaan yang emosi yang tidak menyenangkan yang kita alami ketika kita dikritik. Lalu sebenarnya apa sih kritikan itu? Ya, kita lihat dulu ya. Kritikan kalau dari Kamus Bahasa Indonesia adalah berisi tentang kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan tentang baik buruk terhadap sesuatu hasil karya. Ya, jadi kita tahu bahwa kritik itu dianggap satu kecaman, tapi juga jangan lupa ini tanggapan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bicarakan ditanggapi orang, ya. Kadang-kadang kritikannya ada bermacam-macam alasan, tapi kadang-kadang dia nggak ada gitu. Cuma itu aja, nggak diikuti dengan data-data yang ada. Nah, lalu saya coba cari-cari, apakah kritikan sedemikian hanya berisi tentang kecaman aja atau tanggapan? Ternyata di kamus pun saya ketemukan bahwa kritikan itu bukan sekedar kecaman atau tanggapan saja, tapi juga termasuk teguran, ya, teguran, nasihat, dan ia termasuk celaan juga di sini. Jadi ketika kita mendapat nasihat, berarti kita sedang dikritisi oleh orang-orang yang mengkritisi kita, gitu ya. Kalau demikian, apa Alkitab? Apa kata Alkitab tentang teguran atau nasihat ini? Kita tahu di dalam kitab Amsal 15 ayat 29 sampai 32. Saya bacakan dulu ya, atau ada ibu-ibu yang bisa bacakan? Amsal 15 ayat 29 sampai 32. Ada bisa minta tolong seorang ibu-ibu yang bisa bacakan? Amsal 15 ayat 29 sampai 32 ya, Bu ya? Ya. Baik. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sampai 33. Oke. Ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, terima kasih ya. Di sini jelas dikatakan orang yang mengarahkan telinga ayat 31 kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi artinya apa? Di dalam kritikan ini tidak selalu bersifat destruktif ya. Di sini ada yang pertama bersifat destruktif, artinya bersifat menjatuhkan ya. Menjatuhkan seseorang atau mau menghina seseorang atau mau menekan seseorang. Tapi dikatakan tadi bisa juga bersifat konstruktif. Artinya membangun ya. Membangun supaya kita sadar akan apa yang sedang kita lakukan, memperbaiki apa yang kita salah gitu. Jadi
ada dua macam kritikan, tidak selalu bersifat menjatuhkan, tapi juga ada yang bersifat membangun. Nah, di dalam Amsal 15 ayat 31 sampai 33 tadi dikatakan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak, ya. Nah, dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, kalau kita melihat kritikan memang sering diidentikan dengan hinaan seseorang terhadap orang yang dikritik. Apakah kritikan selalu membawa tekanan? Ketika kita, contohnya, ketika kita selesai melakukan satu pekerjaan, misalnya ibu-ibu ya, baru selesai masak, disiapkan, dihidangkan, lalu dimakan, lalu ada komentar yang tidak enak, entah dari suami atau dari anak, lalu mengatakan, aduh, masakannya nggak enak nih. Kira-kira respon kita apa ya? Apa respon kita? Kecewa. Kecewa ya. Marah. Capek-capek gitu. Ya. Sudah capek-capek dimasakin, dikritik nggak enak lagi. Udah lain kali saya nggak masakin deh. Kira-kira gitu kan? Lebih baik kamu beli aja sendiri. Kalau ngambek kan gitu kan ya. Atau ada juga sikap lain. Lalu kita tanyakan, apanya yang nggak enak? Nah, gitu kan? Oh, kurang asin, nggak ada rasanya. Nah, kita cobain dulu, betul nggak kurang asin? Atau lidah dia yang memang beda dengan lidah kita? Nah, ternyata memang, oh iya ya, setelah kita cobain, memang benar ya. Kadang-kadang kalau kita yang masak sendiri, kita cobain udah cukup gitu. Begitu kita hidangin, rasanya agak beda gitu ya, ketika panas dan sudah tidak panas lagi. Nah, ketika kita menyadari, oh benar ternyata kurang asin. Nah, kira-kira mana respon yang lebih baik? Mana respon yang lebih baik? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Bu. Yang kedua, ya. Tapi seringkali kita melakukan yang pertama. Ya. Jadi kita melihat kritikan ini tidak selalu menjadi ajang untuk berantem gitu ya, atau hina-hinaan, atau yang bersifat merusak atau destruktif tadi ya. Tapi kita juga bisa mengoreksi melewat kritikan ini untuk mengoreksi dan membangun diri kita, apa yang sedang kita kerjakan ya. Jadi di dalam hal macam kritikan ini ada dua macam pandangan. Sudut pandang kita yang berbeda dengan orang lain, ada sudut pandang yang konstruktif dan ada juga sudut pandang yang destruktif. Coba kita lihat bedanya apa ya. Nah, ada yang konstruktif yang bersifat membangun, yaitu pertama adalah memperbaiki kesalahan. Nanti yang konstruktif akan saya jelaskan satu persatu ya. Saya cuma menjelaskan ininya dulu. Memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki tingkah laku. Jadi bukan sekedar tahu saya salah, tapi tidak mau berubah. Tapi mau berubah, memperbaiki, mengubah tingkah laku yang salah. Kemudian yang ketiga, memperluas pengetahuan dan wawasan. Artinya menambah pengetahuan kita ketika kita dikritik orang. Yang keempat adalah menolong kembali ke jalan yang benar ya. Jadi ketika kita melakukan satu dosa, kita ditegur orang, maka seharusnya kita kembali ke jalan yang benar. Kemudian kita lihat sekarang yang destruktif. Perbedaannya apa? Yang pertama, destruktif ini bersifat memang menghancurkan gitu ya. Yang pertama, dia mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kenapa? Dia mau membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan orang lain itu biar dilihat orang. Ya, untuk apa? Supaya dia menonjolkan diri. Kalau orang lain lebih rendah, nah saya kan kelihatan lebih baik gitu ya. Jadi punya motivasi yang kurang baik. Nah, dia menonjolkan diri bukan dengan kelebihannya, tapi dengan menjelek-jelekan orang atau merendahkan orang. Jadi ini adalah sikap manipulatif ya. Biasanya orang suka kritik, sebenarnya kalau diteliti, orang yang suka kritik sana, kritik sini, kritik sana, coba kita perhatikan ya. Kalau secara psikologi, maka dia akan tes ya. Dites maka ternyata orang ini adalah kebanyakan ya. Dari hasil tes adalah orang-orang yang tidak merasa percaya diri, adalah orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan dirinya, insecure gitu ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini dia cari kesalahan orang lain supaya dia merasa wow, aku lebih hebat dengan merendahkan orang lain.
Ya. Kemudian kita bisa lihat juga tadi sudah disebutkan, ketika kita kritik orang, kita mau balas dendam. Ya. Ketika saya disakiti orang, maka saya juga mau sakitin orang. Ketika dia sakitin orang, saya di depan orang banyak, maka saya juga mau kritik dia di depan orang banyak. Ya. Jadi tujuannya untuk apa? Bukan untuk membangun, tapi untuk menghancurkan orang lain. Untuk balas dendam. Ketika kita merasa dulu dia pernah menyakiti kita. Jadi kita cari-cari kesempatan untuk bisa membalas. Lalu kemudian yang keempat, iri hati. Nah, tidak menyukai orang lebih dari kita. Nah, banyak orang yang seperti gini. Ketika dia melihat orang lebih, maka dia mulai buat kritik-kritikan. Ya, kenapa? Karena dia merasa lebih rendah. Ya, biasanya orang mengkritik adalah orang yang lebih rendah mengkritik kepada yang lebih atas. Jarang orang mengkritik kepada yang bawah, ya. Tapi menegur, menasihati tentu dari atas ke bawah banyak. Tapi dengan sifat yang mendestruktif ini biasanya dilakukan dari orang yang merasa lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya. Tentang kritik yang membangun atau yang konstruktif. Yang pertama, tadi kita lihat adalah memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan di Galatia 2 ayat 14. Saya bacakan ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, saudara-saudara, ini adalah perkataan Paulus kepada Petrus. Nah, kita tahu Petrus ini adalah lebih senior, lebih dulu gitu ya, menjadi pengikut Kristus, Paulus belakangan. Tapi Paulus berani menyatakan, menegur Petrus. Kenapa? Karena Petrus salah di dalam bertindak. Ketika dia mengatakan dia takut kepada orang-orang Yahudi sekitarnya, lalu dia katakan bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya pada waktu itu, yang sudah percaya, maka mereka harus disunat gitu ya. Jadi kalau mau diselamatkan, mereka harus disunat, begitulah intinya ya. Tapi Paulus menegaskan bahwa itu tidak benar ya. Keselamatan bukan karena disunat, tapi keselamatan karena percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus dengan berani menegur Petrus pada waktu itu. Jadi untuk memperbaiki kesalahan, Paulus mengkritik Petrus yang lebih senior daripada dia. Dan kemudian kita lihat kritik yang membangun ini memperbaiki tingkah laku kita. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, lalu kita mendapatkan kritikan dari orang yang benar, ya, seharusnya itu memperbaiki tingkah laku kita. Ya, artinya kita harus bijaksana, mengevaluasi diri, betul nggak ya? Kira-kira apa yang dikatakannya itu kepada saya? Kalau betul, maka seharusnya saya harus merubah, ya. Karena dikatakan orang yang pintar mau mengevaluasi diri terhadap apa masukan dari orang, ya. Tentu kita akan pilah-pilah, nggak semua masukan orang benar. Tapi mana yang benar dan mana yang tidak tentunya. Tapi orang bodoh tidak mau dengar teguran. Nah, kita termasuk yang mana? Yang pintar atau yang bodoh? Masuk yang mana? Maunya sih yang pintar ya. Tapi kalau dikritik, aduh, ya kalau boleh jangan sering-sering lah ya. Gitulah kira-kira ya kehidupan kita. Kita mau disebut sebagai orang pintar, tapi tingkah laku kita seringkali mencerminkan bukan orang yang pintar. Ketika kita tidak mau dikritik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kritikan itu tidak menyenangkan, tentu ya. Tidak menyenangkan, rasa tertuduh, rasa bersalah gitu ya. Kemudian kita melihat ketika kita misalnya menegur, ketika kita ditegur, kamu kurang pintar gitu misalnya ya. Misalnya dalam satu pekerjaan lalu ada kesalahan, kamu mestinya diperbaiki seperti ini. Lalu langsung enggak, merasa aduh saya kurang pintar, dia lebih pintar kok nilai-nilai saya gitu ya. Jadi merasa waduh saya ini
Bagaimana gitu ya kalau yang tidak terima kritikan. Tapi ketika kita mau memperbaiki tingkah laku kita, tentu kita perbaiki. Misalnya orang yang malas ditegur, kamu jangan malas-malas dong. Aduh, banyak alasan lah ya. Saya bukannya malas, tapi harus ngurus ini dulu, ngurus ini sampai saya tidak bisa melakukan misalnya baca Alkitab, tidak bisa ikut persekutuan, tidak bisa ikut komunitas di gereja misalnya ya. Lalu ketika ditegur merasa waduh, kok saya begini ya. Tapi ketika orang yang bijak, tentu dia mengevaluasi betul ya. Saya selama ini kok sudah jauh ya dari Tuhan. Selama ini kok saya sudah jauh dari persekutuan-persekutuan ya. Nah, ketika dia merasa demikian, maka dia harus memperbaiki tingkah lakunya, memperbaiki sikap hidupnya. Dengan apa? Dengan melatih kedisiplinan tentunya. Ya. Dan di dalam Amsal 12 ayat 15 di sini ya, sorry bukan 5 nih. Dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia menjadi orang yang bijak. Nah, biarlah kita boleh menjadi orang yang bijak, mau mendengarkan masukan nasihat yang tentu bersifat membangun dan yang benar. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini adalah memperluas pengetahuan, ya. Jadi kritik itu bukan sekedar menegur kesalahan kita, tapi juga bisa menambah pengetahuan kita. Ya, ketika ada kesalahan kita yang diberitahu waktu kita mengerjakan sesuatu, dikasih tahu, dilatih, gitu ya. Jangan merasa, waduh, saya ini rendah ya, saya ini bodoh ya, bukan. Tapi kalau tidak mau belajar, kamu akan tetap bodoh. Tetapi kalau kita mau belajar, maka pengetahuan kita akan makin lama, makin bertambah. Dan dikatakan di dalam Amsal 29 ayat 15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi artinya apa? Apakah kita boleh menasihati atau mengkritisi anak-anak kita? Tentu boleh. Tapi ingat, tentu nanti kita lihat caranya bagaimana. Supaya tidak menyakitkan dan menjadi dendam. Ya. Kemudian yang berikut kita lihat adalah kritik yang bangun adalah menolong kembali ke jalan yang benar. Ini adalah kisah tentang Daud dan Nabi Nathan ya di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Nah, di sini dikatakan Tuhan mengutus Nabi Nathan. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia mengambil Batsheba, dia berzina dengan istrinya Uria dengan cara yang jahat sekali, dengan cara Uria maju ke dalam peperangan lalu direncanakan untuk dibunuh dan akhirnya Uria meninggal. Ketika Uria meninggal, lalu Daud mengambil Batsheba. Ya, jadi saudara lihat niat jahatnya Daud luar biasa. Ya, dia ingin istrinya Uria, lalu dia buat rencana bagaimana supaya Uria berperang dan akhirnya dikorbankan. Ya, jadi saudara, itu yang dilakukan oleh Daud. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Ya, dan Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia berkata, dia menegur Daud ini dengan dua cara, ya, dengan cara bukan secara langsung, tapi dia cara dengan perumpamaan, gitu ya. Dia katakan ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan seorang yang miskin. Nah, si kaya ini mempunyai banyak sekali kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dia seekor anak domba betina yang kecil, yang sudah dipelihara gitu ya. Akhirnya anak domba ini menjadi besar. Nah, kemudian akhirnya pada suatu waktu orang kaya ini mendapat datang tamu gitu ya. Dan ia merasa sayang untuk mengambil seekor dari kambing dombanya atau sapinya yang banyak itu. Akhirnya dia ambil anak domba si orang miskin ini dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya. Ketika Nabi Nathan menceritakan perumpamaan ini kepada Daud, Daud langsung marah. Wow, kalau begitu orang itu harus dihukum mati, katanya. Dan mengganti 4 kali lipat dari apa yang sudah diambil. Lalu dengan lantangnya Nabi Nathan mengatakan kepada Daud, orang jahat itu adalah kamu. Ya, Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara bisa melihat Nathan menegur Daud dengan cara memberikan perumpamaan, ya. Jadi tidak secara langsung. Tapi begitu dia mendengar, Daud langsung sadar.
itu orang jahat dari ceritanya. Kalau Nabi Nathan langsung menegur Daud, Daud, kamu salah ya, kamu ambil Batsyeba ya, istri Uria ya. Tentu Daud akan marah gitu ya. Tapi dengan perlahan-lahan dia berikan perumpamaan sampai itu menyadarkan, bukan menyadarkan siapa dia yang melakukan, tapi itu orang jahat banget ya. Daud bilang. Dia tidak tahu bahwa perumpamaan itu adalah dirinya sendiri. Ketika Nathan mengatakan bahwa itu adalah kamu yang jahat di mata Tuhan. Engkau melakukan penghinaan kepada Tuhan. Jadi bukan penghinaan kepada Uria atau jahat kepada Uria saja, tapi engkau berbuat jahat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sini. Lalu Daud, sebentar ya. Lalu di sini kita bisa lihat ketika Daud, kok nggak mau ya? Ya, ketika Daud marah begitu, lalu Nathan menyadarkan kesalahannya, tapi kita lihat dengan kerendahan hati Daud mengakui kesalahannya dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Ya, lalu kita bisa melihat apa yang telah dilakukan Daud, walaupun dia sudah bertobat, dia mengakui dosanya, tapi tetap hukuman Tuhan itu harus ditanggungnya. Ya, kita bisa lihat di ayat 10 sampai 12 dan 14 sampai 15. Dan situ hukumannya saudara bisa saya jelaskan ya, bahwa Tuhan menghukum apa yang sudah dilakukan Daud. Dikatakan pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Tuhan dan mengambil istri Uria untuk menjadi istrimu. Jadi saudara lihat, Daud membunuh Uria, hukumannya apa? Akhirnya Daud dan keturunannya akan menghadapi pedang, artinya terus berperang ya di tengah-tengah keluarganya. Dan kemudian Tuhan mengatakan, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi saudara melihat, Daud membunuh Uria, akibatnya dia akan mengalami pedang atau peperangan terus di tengah-tengah keluarganya. Ya. Lalu ketika dia mengambil istri orang, apa yang terjadi? Istri-istrinya. Jadi Daud bukan punya satu istri ya, punya banyak istri. Istri-istrinya akan diambil orang ya di depan matanya. Saudara bisa lihat hukuman Tuhan luar biasa ya. Jadi hati-hati kalau kita hidup ini ya harus hati-hati di dalam tindakan kita sebelum kita bertindak. Betul nggak apa yang saya lakukan? Nah, tapi kita bisa melihat di sini akhirnya memang Daud bertobat dan Tuhan mengatakan Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Daud tidak akan mati pada saat itu, tapi anakmu yang dari Batsyeba itu akan mati. Ya. Jadi saudara lihat, walaupun sudah bertobat, tetap ada konsekuensinya, yaitu hukuman Tuhan kepada setiap orang. Jadi jangan katakan kalau sekarang ada pandangan yang mengatakan ya udah Tuhan kan Maha Kasih, Tuhan Maha Murah, berbuat dosa aja terus. Habis buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, gitu ya. Ingat, setiap dosa ada hukumannya, ada konsekuensinya. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama. Kita tidak mau lagi berbuat dosa. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini memang kita lihat ada teguran dulu dari Nabi Nathan, kemudian Daud marah, artinya Daud menyadari bahwa orang itu jahat. Lalu akhirnya dia sadar bahwa itu diri dia dan dia minta ampun. Tapi ingat, ketika minta ampun, hukuman tetap harus ditanggungnya sebagai konsekuensi dari kesalahan dia. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat kritik yang membangun itu akan membawa orang kepada pertobatan. Ya, ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, ketika kritik itu benar, maka itu akan membawa orang kepada pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Bagaimana cara penyampaian kritik yang membangun? Karena dikatakan ada kritik yang membangun, isinya benar sih gitu ya. Isinya benar, baik, tapi kok penyampaiannya kurang baik. Ya, dia bilang
caranya dong. Mungkin benar sih kritikannya kamu kepada saya, tapi caranya nggak enak banget sih gitu. Saya nggak mau ikutin. Kan sering kita mendengar demikian gitu ya, kata-kata orang. Lalu bagaimana cara penyampaian kritik yang membangun? Tentu yang kita lihat, lakukan dengan tulus dan murni. Artinya apa? Kita harus punya motivasi, ya. Menyampaikan kritik dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang terselubung untuk kepentingan diri saya, untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Ya, tapi motivasinya adalah untuk menolong dan membangun orang yang kita kritik, bukan untuk menghancurkan dia, atau bukan untuk dengan saya kritik saya akan mendapatkan sesuatu keuntungan dari situ, bukan. Ya, jadi teguran yang tulus dikatakan seperti pisau yang digunakan dalam operasi. Ya, membuat luka karena harus dipotong dulu kan, supaya mau dioperasi kita dibelek dulu dengan pisau. Membuat luka, tapi bukan untuk menyakitkan, tapi untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan. Ya, mungkin pertama merasa menyayat tidak enak, tapi itu baik untuk orang yang mengalaminya, yang membutuhkannya. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat adalah sikap lemah lembut. Tidak arogan. Artinya apa? Apakah semua orang yang lembut yang boleh menyatakan kritik, menyampaikan kritik? Bukan. Orang yang tegas lebih juga bisa menyampaikan kritik dengan baik gitu ya. Bukan cuma lemah lembut, orang yang sabar, orang yang kalem gitu ya. Bukan. Tapi lemah lembut di sini adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Mungkin kalau orang dari Sumatera Utara berbicara disuruh lembut-lembut ya susah gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang berkata lembut-lembut lebih baik dalam menyampaikan kritik, belum tentu gitu ya. Tapi sikap lemah lembut di sini adalah tidak menghakimi, ya, tidak arogan. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, kita bukan sedang berada di atas atau orang itu ada di bawah kita. Tapi kita sama-sama mau menyampaikan suatu subject to subject, bukan subject to object, ya. Karena dia juga orang yang harus ditolong. Nah, gunakan juga kata-kata atau bahasa yang baik supaya bisa dimengerti dengan orang itu. Nah, kadang-kadang intonasi berpengaruh juga ya. Intonasinya tinggi atau rendah. Ketika sudah marah orang intonasi tinggi kan. Wah, udah marah dulu. Jadi yang dikritik udah ngeper dulu gitu ya. Wah, dia lagi marah nih gitu ya. Padahal belum tentu juga, mungkin karena nada suara dia memang biasa tinggi gitu kan. Tapi ya kalau yang biasa tinggi ya boleh tolong direndahin sedikit gitu ya, pelan-pelan dikit-dikit. Nah, jadi saudara kita bisa melihat gunakan bahasa yang baik dengan penyampaian yang baik tanpa menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian yang berikut kita lihat penyampaiannya adalah tidak sombong, artinya tidak untuk menyombongkan diri si pengkritik ini, tapi untuk menunjukkan bahwa saya ini mau menolong kamu, bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih dari kamu loh. Kenapa? Kamu tuh salah yang begini ini, gitu ya. Lalu seolah-olah menunjukkan bahwa saya lebih pintar dari kamu. Bukan itu. Seharusnya ketika kita menyampaikan kritik adalah bahwa kita dengan rendah hati mau menyampaikan sesuatu apa yang salah yang telah dilakukan untuk diperbaiki, ya. Bukan untuk menyatakan bahwa saya lebih dari kamu, bukan. Kemudian yang berikut yaitu berdasarkan kasih. Ini adalah motivasi kita, dasar kita di dalam setiap tindakan kita. Bahwa saya menyatakan sesuatu karena saya kasih loh sama kamu, bukan karena saya benci. Ya, ketika kita menasehati orang, anak-anak atau ya biasanya anak kita, lalu anak bilang, aduh mama jahat ya sama saya. Gitu. Kok mama marah sama saya gitu? Katakan bahwa saya kasih sehingga saya mau menegur kamu. Ketika saya sudah tidak mengasihi, maka saya tidak akan menegur kamu lagi. Ya, artinya apa? Karena saya mengasihi kamu, maka saya melakukan ini. Bahwa saya menyatakan kritik ini untuk kamu, membangun kamu, bukan untuk menjatuhkan. Ya, jadi untuk perkembangan dari orang-orang yang dikritik. Tapi memang tadi dikatakan di pertama juga orang lebih senang menerima pujian daripada terima kritikannya. Padahal kritikan itu sangat perlu ketika kita mau berkembang. Tapi bukan berarti kalau kita bikin salah terus gitu ya. Tapi ketika kita salah, ada orang yang menegur kita, puji Tuhan ya, untuk bisa membawa kita kembali ke jalan yang benar.
Kemudian yang kelima, lihat kepada siapa kita menyampaikan kritik. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan satu kritik, lihat orang yang kita hadapi. Tadi misalnya orang Sumatera menghadapi orang Sumatera Utara menghadapi orang Jawa gitu ya. Tentu maka akan berbeda, budayanya berbeda, sikapnya berbeda, intonasi suara gitu ya. Nah, kita lihat kepada siapa kita sampaikan itu ya. Kalau kita menyampaikan biasa saja ya, saya biasa kalau seperti ini di rumah seperti ini gitu. Tapi ketika orang yang belum kenal kita, kalau orang kenal kita mungkin udah mengerti. Belum kenal kita kasih nasihat, kita tegur, merasa dia seperti dihakimi gitu ya, suaranya keras banget gitu ya. Gitu misalnya. Atau orang yang punya kepribadian yang berbeda. Misalnya orang yang terbuka ya, ekstrovert akan mudah menyampaikan segala sesuatu blak gitu ya. Lalu yang satu lagi orang yang introvert, pendiam gitu ya, tertutup gitu ya. Begitu sampaikan gitu, tentu dia akan buat jarak gitu ya. Akan buat jarak karena ada perbedaan. Tapi bukan berarti orang ekstrovert tidak bisa menegur orang introvert atau sebaliknya, bisa saja. Cuma tentu kita harus bagaimana cara penyampaian kepada orang-orang yang tipenya seperti ini, kepribadiannya seperti ini, orang-orang dari suku seperti ini. Kira-kira yang harus kita pelajari juga ya. Kemudian waktu dan tempat yang tepat. Artinya apa? Kapan kita perlu mengkritik orang? Kapan kita perlu memberi nasihat kepada orang? Bukan langsung lihat plok gitu ya. Ya kalau memang bahaya tentu harus segera. Tapi ketika itu tidak terlalu bahaya, tidak terlalu urgent, kita akan menunggu waktu yang tepat. Dan kemudian tempat yang tepat. Apakah kita akan melakukan teguran di depan orang banyak? Tentu sebaiknya dilakukan secara pribadi ya. Jadi bukan tujuan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk membangun orang itu, maka kita perlu melakukannya secara pribadi untuk bisa dia melihat apa yang sedang terjadi ya. Contohnya waktu yang tepat atau tidak tepat. Misalnya ketika suami kita pulang kerja ya, baru pulang kerja capek-capek. Waduh, ini udah emosi dari pagi, udah dari ada kesalahan simpen nanti kalau dia datang saya langsung tegur dia. Nah, begitu masuk pintu kita sudah hantam dia. Pak, tadi begini gini ya. Wah. Saudara bisa bayangkan akibat yang terjadi, orang baru capek pulang kerja lalu langsung dihantam dengan kata-kata yang bertubi-tubi ya. Jadi bukan menjadi satu yang lebih baik, tentu akan berdampak ya jadi emosi kan. Nah, jadi lihatlah waktu dan tempat yang baik. Tenangkan dulu dia, mandi dulu, sediain teh, baru udah tenang nih ya, baru bicaralah. Kemudian yang berikut adalah mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Artinya apa? Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, baiklah kita berdoa dulu, bukan sok-sok suci gitu ya. Tapi kita tahu kekuatan yang bisa merubah seseorang bukan dari hanya perkataan kita, tapi kekuatan daripada Roh Kudus bisa mengubah seseorang. Oleh sebab itu, mohon pertolongan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita berani menyampaikan dengan benar apa yang mau disampaikan. Contohnya tadi seperti Nathan dengan Daud, Nabi Nathan ya. Kalau dia tidak berani, kalau dia tidak dipimpin Tuhan, maka buyarlah segala niat baiknya dia. Tetapi Tuhan yang memimpin Nabi Nathan untuk berani menegur siapa? Raja loh, bukan sembarang orang. Ya, kita menegur teman sendiri, aduh enak nggak nih ya? Enak nggak nih ya? Iya gitu kan? Kita tahu dia salah, tapi aduh udahlah. Ntar kalau saya katakan jadi marah, berantem, jadi pertemanan kita putus gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Apalagi kalau kita menghadapi raja, jangan-jangan kita akan dipenjara atau bahkan dihukum mati gitu ya. Nah, tapi Nathan tidak melihat itu karena dia tahu Tuhan yang memimpin dia, Tuhan yang menolong dia untuk berani menyampaikan kebenaran itu. Ya, jadi saudara mohon pertolongan Tuhan. Pada saat kita berbicara pun dengan suami, dengan anak kita, dengan saudara kita, berdoalah dalam hati supaya pembicaraan ini sungguh-sungguh dijaga oleh Tuhan. Ya. Nah, ini adalah cara penyampaian kritik yang membangun. Sekarang bagaimana kita lihat respon daripada kritik itu? Yang pertama adalah ketika kita mendapat kritik, respon apa yang kita lakukan?
Ya, seringkali tadi emosi, marah gitu ya, kecewa gitu. Tapi dikatakan jangan emosi, tidak emosional. Artinya ketika ditegur langsung bawa perasaan gitu. Aduh ya, tidak lihat lagi isi tegurannya apa. Tapi sudah baper gitu ya. Sudah nggak mau saya gitu ya. Perasaan saya tersinggung nih. Nah, jadi sebenarnya tekan dulu, bukan tekan. Jaga dulu emosi kita, kendalikan diri kita, dengar dulu isinya benar nggak apa yang dia ngomongin, gitu ya. Jadi nggak apa-apa dikritik, kan tadi yang tadi katakan nggak apa-apa saya kritik, tapi jangan gitu dong. Caranya nyakitin banget sih, gitu kan ya. Jadi sampai dengan cara yang menyakiti tidak lagi melihat isinya yang benar. Tapi di dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi kita lebih milih mana? Gak usah ditegur lah. Kasih, katakan kasihmu. Tapi kasihnya tersembunyi. Alkitab mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata untuk menyadarkan kita. Daripada kasih yang tersembunyi. Yang tidak terlihat. Gitu ya. Bukan berarti kita nggak perlu kasih. Tapi kita juga membutuhkan teguran. Secara nyata. Kemudian yang berikut adalah sikap terbuka. Ya. Terbuka ini artinya tidak defensif. Terbuka terhadap hal-hal yang diberitahu, tidak takut menghadapi kritikan orang, tidak takut ketika dibuka kelemahan kita, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ketika dikritik ini lebih banyak defense-nya, ya. Defense artinya apa? Baru mau ngomong, saya udah bikin benteng. Enggak, kalau saya nggak kayak gitu ya, misalnya. Kamu kok kenapa ya begini? Oh, enggak, saya nggak lakukan seperti itu, gitu ya. Udah benteng dulu. Nggak mau terbuka. Kenapa? Takut. Takut dalam hal apa? Takut diketahui kelemahan-kelemahan kita. Takut diketahui kekurangan-kekurangan kita. Takut disakiti. Ya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tadi katakan, kebanyakan adalah orang-orang yang insecure dalam hidupnya. Ya. Jadi dia jaga bentengi hidupnya yang dengan benteng yang tebal supaya orang nggak bisa masuk. Ya. Orang-orang yang merasa tidak aman dalam hidupnya ini. Nah, kita perlu sikap terbuka, mau diajar dan juga mau belajar. Ya, jangan pikir akan saya orang tua nggak perlulah dikritikin lagi. Saya udah banyak pengalaman asam garam gitu ya, sampai asin gitu ya, darah tinggi. Tapi dikatakan bahwa sampai tua pun kita perlu diajar dan belajar. Di samping kita mengajar tentu. Kalau pengalaman-pengalaman kita bagikan, sharingkan, tapi kita juga terus mau diajar, ya, mau belajar, dengarkan apa teguran yang benar atau tidak, pisahkan, filter, ya. Kalau benar diterima, kalau tidak ya sudah abaikan. Ini penting untuk mengubah, untuk membentuk hidup kita makin lama makin bertumbuh tentunya. Kemudian yang ketiga adalah respon dalam menghadapi kritik adalah rendah hati. Ya, artinya apa? Tidak cepat tersinggung lah ya, tadi baper gitu ya. Tidak merasa lebih rendah. Kalau saya ditegur bukan berarti saya lebih rendah atau lebih kurang dari orang yang memberi teguran tadi, ya. Nah, kita bisa melihat contoh juga Daud ya, ketika dia dihina oleh kakaknya waktu dia mau maju kepada melawan Goliat, ya dikatakan ngapain kamu ke sini? Kamu cuma cepat jaga, kau tinggalkan kambing domba, katanya gitu ya. Jangan ke sini. Nah, Saul juga mengatakan, kamu tidak tahu siapa Goliat. Apa kamu berani melawan dia? Ya, tapi Daud tidak patah semangat. Dia dengan rendah hati mengatakan bahwa saya maju dalam nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat dalam hal ini juga Daud menyadari kesempatan dia untuk memperbaiki diri, kesempatan dia untuk menghadapi lawannya. Ya, ia tidak gentar, dia tidak takut. Jadi saudara-saudara, biarlah kita boleh belajar untuk merespon kritik yang membangun ini di dalam hidup kita. Kemudian di Amsal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kita perlukan pelita, cahaya, teguran untuk mendidik di dalam jalan kehidupan kita. Ya, kita perlu perintah, kita perlu ajaran, tapi kita juga perlu teguran. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat yang perlu kita perhatikan ya dalam
kritik ini. Oke. Yang pertama adalah menjaga diri untuk tidak menjadi batu sandungan. Di dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kenapa? Seringkali kita menegur orang, gitu ya. Misalnya orang yang anak kita merokok, gitu ya. Kamu jangan merokok ya, tapi sendirinya kita masih merokok. Misalnya ya, bukan ibu-ibu di sini tentu nggak ada yang merokok kan? Ada dia menegur anaknya jangan merokok, tapi dia sendiri masih merokok. Lalu anak bilang, apain kau perintah-perintah saya? Tegur-tegur saya sendiri masih merokok gitu kan, dalam hatinya anak. Mungkin nggak berani ngomong ya. Tapi kita juga harus jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita menegur anak jangan merokok, ya kasih contoh dulu. Kita juga tidak merokok loh ya. Gitu, ya. Atau jangan marah-marah, tapi sendiri masih marah-marah. Udah kamu jangan marah-marah, kenapa sih gitu ya? Ih, mama sendiri masih suka marah-marah. Ya. Jadi kita juga harus menjadi teladan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah menjaga pergaulan dengan orang-orang yang baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Marilah kita cari pergaulan dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh mengenal orang-orang di luar situ. Boleh. Tapi pergaulan inti kita, jangan kita dekat-dekat orang yang tidak baik. Kenapa? Karena pergaulan yang rusak akan lebih mudah mempengaruhi orang tingkah laku yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh pergaulan orang-orang yang tidak baik ini. Kalau kita setiap hari bergaul dengan orang-orang tidak baik, yang senang dengan bullying gitu ya, menghina orang, senang gosip-gosip yang terus-menerus yang bukan gosip yang benar, malahan gosip-gosip yang merendahkan orang lain, lama-lama kita akan terpengaruh juga di dalam kebiasaan itu ya. Jadi jagalah pergaulan kita dengan orang-orang yang baik supaya kamu jangan sesat ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian yang berikut yang perlu kita jaga adalah, yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesehatan fisik dan spiritual ya. Bawa fisik, ya tentu. Ketika kita sakit, ya, ketika kita lagi banyak stres, gitu ya, pikiran, maka akan mudah kita terpancing dengan emosi-emosi yang negatif. Jadi jagalah kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara spiritual. Karena menurut penelitian orang yang sehat secara fisik dan spiritual ini akan lebih mudah mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya, lebih mudah menghadapi kritikan dan lebih tahan uji ya. Jadi jaga kesehatan fisik kita. Jaga spiritual kita. Kemudian berbuatlah baik kepada sesama. Ya, tentu ketika kita berbuat baik seharusnya direspon juga dengan baik oleh orang lain. Tapi ingat, tidak tentu ya. Tidak selalu perbuatan baik kita diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi perbuatan baik kita boleh kita lakukan kepada orang lain, walaupun dia tidak terima dengan baik, silakan. Ya, paling tidak itu niat baik saya. Kamu tidak terima, kamu anggap itu lalu dia menjahati kita, melakukan sesuatu yang jahat pada kita, biarkan. Maksudnya itu adalah bagian dia kepada kita, tapi Tuhan melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi kita jangan gentar. Ketika kita berbuat baik, orang berbuat, udah kalau gitu saya nggak mau berbuat baik lagi. Nah, ya, bukan begitu, tapi berbuat baiklah kepada sesama. Responnya terserah dia mau menerima atau tidak. Ya, yang penting saya sudah melakukan bagian saya, peran saya dengan baik dan benar. Kemudian kalau demikian, ya kita sudah melihat akan kritik yang membangun, gitu ya. Nah, saya coba baca-baca artikel dari tulisan-tulisan orang lain dari agama lain gitu ya. Lalu dikatakan nggak ada loh kritikan yang membangun, kritikan itu selalu destruktif. Tapi di dalam hal ini kita bisa melihat ya bahwa di dalam kritikan yang benar ada konstruktifnya, bersifat membangun untuk mengembangkan hidup kita ya. Kita memberi contoh-contoh kepada para nabi, kepada para raja, kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka mendapat teguran, mendapat nasihat. Tentu mereka itu membangun kehidupan mereka. Kalau mereka tidak ditegur, mereka tidak tahu, bukan
saja tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, tadi seperti contohnya Daud. Sebenarnya dia tahu itu dosa, tapi ketika dia ditegur, itu menyadarkan dia, oh ya saya sudah ada salah. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa apa yang kita kerjakan belum tentu direspon dengan baik. Ketika kita melakukan hal yang baik, belum tentu diterima orang lain dengan baik. Ya, tapi saya katakan tadi, lakukan peran kita, lakukan bagian kita. Responnya apa? Terserah dia. Ya, Tuhan yang melihat bahwa saya punya motivasi yang benar untuk menyampaikan sesuatu. Dan tentu dampaknya kita lihat bukan saat ini, mungkin nanti, gitu ya. Nanti berapa tahun lagi kita melihat bahwa nasihat kita itu ternyata baru diakui, oh iya benar ya ternyata tegurannya itu kepada saya. Ya, seringkali datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Betul? Dan yang terakhir, ya saya kutip satu kutipan dari seorang filosof, ya Aristoteles, yang mengatakan kamu tidak mau dikritik, ya seringkali kita, aduh jangan dikritik lah ya. Kalau tidak mau dikritik, tidak mengatakan apa. Maka tidak mau dikritik, tidak mengatakan apa-apa, tidak usah melakukan apa-apa, dan Anda tidak akan menghasilkan apapun. Ya, jadi kalau kamu mau dikritik ya udah kamu diam aja. Kamu nggak mau dikritik, jangan lakukan apa-apa. Ya, tapi hasilnya kamu terima sendiri. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, jadi bukan berarti wah kalau gitu sekarang saya kritik-kritik. Ya tentu tidak ya. Mana yang perlu dikritik, mana yang tidak. Jangan terlalu sering-sering juga mengkritik. Kalau tidak benar. Ya. Jadi tapi di dalam hal ini kita bisa melihat ini seorang filsuf dari Yunani yang hidup dari 380 tahun sebelum Masehi sudah punya pandangan seperti demikian. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ya, Alkitab lebih melengkapi segalanya. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara mau diperlakukan apa dari orang lain? Lakukanlah itu kepada orang lain. Ya. Jadi saudara bagaimana? Mau dikritik atau mau dipuji? Sekarang udah dengar nih ya. Mana yang mau dipilih? Mau dikritik apa mau dipuji? Bolehlah dikritik sekali-sekali. Boleh dua-duanya Ibu Greta. Boleh dua-duanya. Ya, jadi harus ada keseimbangan memang dalam hidup ya. Kalau pujian karena benar, jangan sampai pujian palsu, itu akan menjatuhkan kita juga ya. Tapi pujian yang tulus juga, pujian yang benar ya. Pujian bukan yang hanya lip service, aduh kamu cantik ya, padahal waktu itu lipstiknya belepotan, yang enggak gitu ya. Pujian karena betul-betul patut dipuji, lakukan itu. Dan kalau ada kesalahan, harus dikritik, lakukan kritik, bukan dengan dasar untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Ya, itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada mau pertanyaan, silakan. Masih ada waktu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, nanya dong Bu, betul ya, dong. Memang kan kritik itu membangun Bu. Ya. Tapi gimana kalau kadang-kadang ada orang yang mengkritik, tapi dalam bentuk sindiran gitu Bu. Misalnya gitu, jadi tidak disampaikan langsung ke orangnya, walaupun dia tahu bahwa itu sebenarnya untuk membangun orang itu, tapi tidak disampaikan secara langsung, tapi dengan sindiran. Itu kira-kira gimana? Tapi orang yang dengar itu dia tahu bahwa oh ini dia sebenarnya kritik aku gitu, dia kritik aku. Cuma dia tidak sampaikan secara langsung, tapi dengan menyindir. Apakah kita yang dikritik, yang kita merasa bahwa ini aku nih, apakah kita harus tanya langsung? Atau kita berubah aja gitu. Tapi untuk bagaimana untuk orang yang mengkritik kita gitu loh Bu. Apakah dia juga sebenarnya salah atau bagaimana ya Bu? Pengen tahu aja. Oke. Jadi kritik itu ada yang direct, ada yang indirect ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Seperti tadi contohnya Daud ditegur oleh Nathan. Secara tidak langsung dengan perumpamaan. Tapi dia berbicara berdua. Ya, berbicara berdua dan dia katakan bahwa itu adalah kamu. Jadi bukan hanya menduga-duga.
Ketika orang berbicara lalu kita merasa tersindir, oh dia ngomongin gue ya, oh nyindir gue ya, padahal belum tentu juga kali ya, gitu. Jadi harus kepastian. Maksudmu apa, gitu kan? Maksudmu siapa, gitu. Kalau dia berani, tentu dia kata sebenarnya saya tujukan buat kamu. Nah, dalam hal ini mungkin perlu kepastian. Jangan hanya menduga-duga, lalu kamu nyindir terus gitu ya, lalu sakit hati gitu kan. Padahal belum tentu, mungkin dia lagi ceritain orang lain gitu kan. Tapi kita sudah baper tadi ya. Rugi sendiri. Jadi harus langsung tanya gitu ya, Bu? Apa gimana? Kalau orang itu tidak menyatakan, ya mungkin maksudmu siapa ya? Mungkin kita tanya gitu. Gitu. Jangan langsung ini saya ya, enggak juga kan? Maksudmu apa ya? Buat siapa ya? Gitu. Okay. Oh, jadi berarti kita ya misalnya orang ngomong itu yang merasa bahwa ini sebenarnya aku nih. Jadi kita tetap tanya gitu ya, Bu, supaya itu clear ya. Betul, daripada menduga-duga ya. Karena belum tentu benar dia berkata itu untuk kita. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan Ibu-ibu, ada yang mau nanya? Ibu Greta, coba saya punya pertanyaan sedikit nih. Ya. Tadi sebenarnya Ibu udah sampaikan juga sih di dalam khotbah tadi. Tapi bagaimana membedakan antara mengkritik dan menghakimi gitu? Karena ada pandangan juga gitu kalau kita menghakimi, mengkritik itu sama dengan menghakimi dan kita akan mendapat ukuran yang sama gitu. Oh, ada yang bocor ya? Tadi dikatakan kita harus menyampaikan dengan tulus hati ya, motivasi yang benar, bukan untuk menghakimi. Kenapa nih ya? Dari saya apa dari mana nih? Kenapa nih ya? Dari saya apa dari mana nih? Kok saya yang gemar? Coba ya, mungkin yang lain dimatiin dulu mic-nya kali ya. Mungkin yang lain dimatiin dulu mic-nya. Ya, jadi kalau menghakimi ini adalah dia langsung menuduh ya. Misalnya, kita mau menyampaikan suatu kesalahan kepada seseorang, lalu kita langsung to the point, langsung tuduh. Menghakimi artinya gini, kamu tunggu dulu. Contoh yang pas misalnya, mungkin kamu lihat nih ada gelagat kecenderungan orang ini misalnya mendekati seseorang, misalnya nih ya, lalu dia udah punya suami atau punya istri, lalu kamu bilang, kamu genit ya, deket-deketin suami orang. Nah, gitu loh. Langsung kamu ngatakan kamu genit mau merebut suami orang. Padahal belum tentu kan? Tapi bagaimana kalau kita menyampaikan, kenapa ya kamu kok masih suka jalan sama dia gitu kan? Misalnya menegurnya. Tapi kalau kamu bilang kamu genit, kamu mau merebut suami orang, nah itu hakimi, ya. Atau kamu dosa ya, kamu kemarin pergi ke tempat mana gitu, kamu dosa ya. Nah, langsung to the point, ya. Dosa itu bukan langsung, tapi tanyakan dulu, betul nggak kamu melakukan itu, ya. Jadi menegur dengan pasti, bukan langsung menghakimi kamu dosa, ya, kamu salah, kamu bohong ya, nah gitu loh. Ya, jadi bisa lihat bedanya? Ya, bisa, Bu. Langsung menuduh sesuatu yang belum pasti. Nah, itu menghakimi. Ya, kasih, Bu. Ya. Ibu-ibu yang lain kalau ada yang masih mau bertanya? Ya, saya mau bertanya ya dikit ya, Bu ya. Ya. Kadang-kadang kalau mengatakan yang dengan yang benar, akibatnya jadi salah paham. Contohnya seperti ini. Teman saya kan ada sering berbicara gitu ya, atau dia bawa khotbah gitu. Setelah dia selesai khotbah, langsung dia datang. Gimana tadi khotbah saya? Ini enggak. Kalau kita katakan dengan benar, dia akan kecewa. Tapi kalau kita biarkan, bagus-bagus, kita munafik. Kira-kira mana yang baik, Bu? Kita katakan atau terus terang atau dengan munafik atau gimana, Bu, yang baiknya? Ya, tentu tadi saya juga
bagus ya pertanyaan ini, karena sebenarnya ketika kita mengkritik, kita juga harus lihat ada kelebihan dia apa. Jadi bukan hanya mengkritik, tapi juga memuji apa yang dia lebih. Misalnya tadi khotbah. Ketika dia khotbah, lo tanya, gimana khotbah saya? Sebenarnya sih kalau menurut saya, misalnya kalau jujurnya ya masih kurang lah gitu ya. Tapi di dalam kekurangan dia, ada nggak yang baik? Ketika dia penyampaiannya. Ada nggak? Ya ada sih. Nah, Ada mungkin tapi kita lihat kadang-kadang tidak sampai gitu, tujuan khotbah itu tidak sampai gitu. Betul. Jadi mungkin kita lihat dulu kelebihannya apa. Sebenarnya tadi jadi kita kasih pujian dia, tapi jangan palsu ya. Tadi saya katakan betul-betul memang ada yang baik. Tadi saya lihat khotbah kamu ada baik, ada yang baik lah seperti ini. Contohnya tadi disebutkan. Tapi akhirnya kelihatannya tadi kau bilang, tadi kayak Ibu Nelly bilang, akhirnya kayaknya kurang mendarat ya. Gak apa-apa kan, gitu loh. Ya, jadi bukan langsung kurang baik, nggak mendarat gitu. Tapi puji dia dulu. Tapi yang benar saya katakan, bukan pujian palsu ya. Tapi sungguh-sungguh tadi ada yang baik loh, yang khotbah kamu saya dengerin, tapi kamu kurang mendarat. Nah, gitu misalnya. Ya, secara ringkasnya seperti itulah. Tapi kamu boleh, ibu-ibu lebih ahli lah memperpanjang kata-katanya. Tapi bukan lip service ya, saya katakan. Bukan pujian palsu, hati-hati. Memang benar ada yang baik tentu. Ya, jadi di dalam kritik juga kita selipkan pujian itu buat dia.